Singapura nih. Iya. Kabarnya sekalian nonton konser, sekalian ngedate sama Dedi, bener gak sih? Kebenaran jalan barengan iya. Kan memang lagi deket nih. Jadi sekarang namanya aku Jendes ya kan. Udah gitu Jendes yang mapan lagi. Pasti kan wajar lah kalau banyak cowok yang deketin. Cuman kebenaran kalau yang public figure kan ada dua nih. Pak Dodi terus sama Robiko adiknya Virgon. Sebenarnya sih yang ngedeketin juga nggak cuma dua aja, pastinya banyak. Cuman karena yang terblow up ini adalah mereka, ya kayak kemarin sebetulnya kan dalam rangka mensupport Dewi Persik konser, karena memang Dewi sendiri yang bilang, Kak pokoknya aku nggak mau tahu, kakak harus datang. Sebagai kita sahabat kan ya harus bangga juga dong terhadap juga negara Indonesia, karena ini kan untuk konser pertama kalinya ya untuk seorang Dewi Persik ya. Mungkin kalau penyanyi yang lain kan udah beberapa kali konser di Singapura. Terus aku juga merasa bangga, jadi aku bela-belain lah kemarin. Memang kan kalau Pak Dodi udah ngajakin juga dari awal, tapi karena di Jumat itu aku ada syuting paginya, terus siangnya juga aku konferensi pers untuk Holy Wing Sport Show dengan Kemenpora. Karena aku kan sekarang satu-satunya selebriti wanita yang menjadi promotor khusus untuk combat fighter. Jadi aku udah punya license-nya setelah aku memenangkan pertandingan boxing. Jadi selesai acara itu Sabtu paginya lah aku sendirian berangkat ke Singapura. Di Singapura kan memang sudah ada mereka ya satu rombongan, ada Dewi, ada Indasari, ada Pak Dodi. Jadi rame-rame udah kita langsung barengan di situ. Nginepnya juga kemarin aku satu hotel juga bareng Pak Dodi, Mayang, Loli gitu, rame-rame juga. Tapi di antara dua pilihan itu pilih yang mana nih? Adiknya Virgon apa Pak Dodi? Nah, jadi kan lucu ya. Kalau orang kan pada heboh nih, ini gimana sih Barbie katanya playboy banget gitu kan, playgirl banget nih katanya. Ya loh, ya namanya jande boleh dong kita memilih, cuman kan karena ini yang public figure terblow up. Kalau aku sih gini, kunci untuk memenangkan perasaan hati Barbie adalah satu, gimana caranya unjukin kasih sayangnya gitu. Karena kan gini, kalau orang kayak aku ya nggak usah yang orang mau serius, yang berondong aja yang banyak mau cuman sekilas info juga banyak gitu kan yang ngedeketin. Itu satu, apalagi untuk menuju ke serius. Kedua, selain kasih sayang ditunjukin perhatian ya, coba dong harus ada feedbacknya, harus balance lah, jangan sampai cuman aku aja gitu. Karena kan sekarang aku udah capek dimanfaatin cowok terus ya. Jadi sekarang udah lebih kayak, kalau dulu nih misalnya lagi ada 1-2 orang yang deketin, berfokus ke situ aja. Tapi kalau saat ini gue udah nggak mau lagi. Ya udah sekarang siapa aja deketin gue fine, selagi aku belum nikah gitu. Jadi kita lihat aja nih nanti kira-kira di antara dua ini yang manakah yang bisa memenangkan hati aku. Makanya kalau kata Mama Virgon kan, terserah siapa yang jadi pemilik hati gitu. Karena aku juga terbuka juga sama Mama. Kemarin juga aku sama Robiko juga video callan sama Pak Dedi, Pak Dodi ya kan. Nih Beb, aku bilang biar nggak saling cemburu gitu loh. Jadi kan kita harus saling menghargai ya. Karena aku juga bukan tipe cewek yang sok suci terus tahu-tahu nanti dengar-dengar di berita atau apa. Jadi semuanya udah aku kenalin, udah video callan, termasuk Mama juga. Jadi tapi dari selera Kak Barbie yang mana? Kriteria masuk mana kriterianya itu? Kriterianya ya, yang mana yang masuk? Sih kalau gua boleh jujur, pasti sebenarnya kalau bisa ada yang single kan lebih baik ya. Maksudnya karena kan kalau aku kan anaknya cuma satu. Ya kalau misalnya memang bisa sama Robiko ya kenapa enggak, karena kan Robiko masih single, belum pernah menikah. Tapi kalau aku kan sekarang sama Mayang juga udah deket gitu kan. Malah nanti 1-2 hari ini kucing aku juga mau aku kasih ke Mayang, karena kemarin mami Mayang pengen dong kucing. Kebetulan aku punya kucing juga. Ya udah deh nanti buat Mayang deh aku mau kasih. Udah kayak anak sendiri juga sih, udah deket banget. Tadi juga pagi-pagi juga Mayang udah chatting, Mami mau dong teh kurusnya yang kayak kemarin. Soalnya dia kan agak sedikit kurang lancar tuh untuk BAB-nya. Jadi ya tinggal di antara karakter orangnya aja nih yang mana yang paling hot ya kan. Beb, tapi kalau boleh tahu nih untuk masalah kekuatan ekonomi seperti apa? Menjadi perhatian juga nggak? Sekali lagi. Gimana Pak? Ya Pak. Siapa? Oh iya Pak. Ekonomi Beb, seperti apa Beb? Jadi pertimbangan nggak nih? Kalau kedekatan kalau urusan ekonomi, kalau aku bukan tipe cewek yang melihat orang tuh dari segi ekonominya.
atau materi, karena kan aku bisa udah mapan, udah bisa cari uang sendiri, udah punya karir. Kalau aku lebih kayak bagaimana perhatian kasih sayangnya sih gitu. Memang kan dua-duanya lagi pada perhatian nih, jadi kalau pagi udah pada rame. Tadi aja si Dedi juga nih, nanti sore juga mau ketemu Dedi karena aku mungkin akan jadi salah satu kuasa hukumnya juga untuk kasus yang sama Puput ya, sama mantan istrinya gitu kan. Nanti mungkin aku berpartner dengan Bang Boy gitu. Jadi sore ini kita akan ada rapat juga. Terus dua-duanya perhatian. Tadi juga aku udah telepon Robiko juga. Kalau bisa Biko, malam ini aku janjian sama Pak Dedi datang aja gitu. Biar aku manggilnya Pak Dodi, harusnya aku soalnya manggilnya Dedi, jadi suka kebalik-balik nih. Manggilnya Dedi doang. Nah jadi tadi aku sih ajakin mereka dinner aja barengan gitu. Kalau bisa dinner bareng kan nggak apa-apa, karena kan ya maksudnya kita saling berteman, saling baik. Aku nggak mau ada yang jadi gap-gapan atau musuhan, karena aku juga semuanya mantan pacarku juga pada saling kenal semua gitu. Jadi kita lihat aja di antara mereka. Kalau namanya cowok kan untuk memperebutkan hati sang princess kan harus ada apa ya, harus ada keinginan yang benar-benar gitu. Kalau cuman perhatian kecil ya biasa lah, tapi lebih kayak gimana sih nanti kita lihat aja perjalanannya. Berarti Dedi sudah curhat permasalahan yang udah bukti-bukti juga udah dikasih semua ke aku. Mungkin kalau jadi sore ini aku akan tanda tangan surat kuasa gitu kan, sebagai kuasa hukumnya dari Pak Dodi Sudrajat juga. Kabar tadi disebutkan kalau sudah dekat banget sama Mayang dan udah nganggap Mayang sendiri anak sendiri. Mungkin gimana sih? Iya, karena kan gini, Mayang itu gini, mungkin banyak cewek yang deketin Pak Dodi, tapi belum tentu mereka itu banyak kasih motivasi ya. Kalau aku kan kenal Pak Dodi udah lama, dan memang aku bukan kayak cewek-cewek lain, banyak banget yang mau pansos juga sama Pak Dodi kan. Kemarin kita juga ngobrol kan, semalam juga ngobrol ada beberapa nama perempuan-perempuan yang emang sengaja cuman mau pansos, di depan ngomongnya seolah-olah suka sama Pak Dodi, di belakang totonya ngejelekin. Gue sih nggak mau sama Pak Dodi gini-gini ke teman-teman. Tapi aku bilang sama Dedi, karena aku manggilnya Dedi itu, Dedi hati-hati sekarang ini, pilih orang tuh yang terbaik, minimal jadi sahabat dulu lah. Ya kan, kalau untuk jadi pasangan tuh kita harus selektif banget, karena kan anak udah gede-gede, jangan sampai nih kan nanti cerai lagi. Itu satu pesan dari aku. Kedua, sekarang Dedi juga udah alhamdulillah sih banyak banget yang aku kasih nasihat ke dia jauh lebih hati-hati lagi, karena ya mami makanya sekarang Dedi udah nggak mau lagi tuh ladenin nih cewek-cewek yang toksik, karena kita saling terbuka. Aku pun juga terbuka sama Dedi, aku nggak mau yang so alim so ini, taunya kita main di belakang. Aku nggak pernah mau. Siapa sih Bu nama spill namanya? Ada deh, karena tuh orang cewek yang nggak ngetop dan nggak pernah ngetop juga karena bad attitude gitu. Jadi aku bilang udah, itu yang kayak gitu di-cut aja, nggak usah lagi diladenin. Karena apa, nggak ada bagus-bagusnya juga gitu kan. Kasihan gini loh, kita itu kalau bersahabat minimal kita jadi sahabat lah, jangan pernah saling menjelekkan, apalagi di satu lingkungan entertainment, karena kan entertainment kan dunianya kecil kan kasihan Dedi kan. Nah kalau aku memang dari awal kan kayak Mayang dulu, aku inget banget pertama kali Mayang dulu lagi rame di berita, aku tuh sampai followers aku hilang 1000 gara-gara aku posting suara aku lebih bagus daripada Mayang. Awalnya waktu itu kan dulu perkenalannya di Kopi Bruk seperti itu, mungkin udah setahun apa 2 tahun lalu. Nah setelah itu kenal baik, ngobrol apa ya, terus akhirnya aku kasih motivasi. Mayang kan banyak dihujat orang, katanya nggak cantik lah ini itu. Aku bilang udah Mayang ayo, nggak apa-apa, kita namanya cewek kan, apalagi udah remaja, untuk apa namanya ngurus kecantikan. Sampai aku kasih motivasi, ayo Mayang operasi hidung aja nggak apa-apa. Nah itu aku tuh yang memang mensupport dia untuk lebih tampil lebih cantik. Nggak ada tuh cewek-cewek lain yang kayak gitu tuh, nggak ada. Makanya Mayang tuh juga sayang sama aku, bener-bener bukan karena sayang Tante Barbie itu siapa atau Mami Barbie siapa, tapi lebih kayak Mami tuh memang bener-bener orangnya tuh perhatian. Dari hal yang kecil aja tuh aku perhatian. Bahkan aku seneng banget kan sampai dengan saat ini alhamdulillah Mayang juga karirnya udah bagus, udah banyak, karirnya juga tambah oke. Nah ini juga kemarin juga Mami pengen dong kucingnya Mami, ya udah tadi juga udah WA-an, nanti ya 1-2 hari ini ya Mami kasih. Jadi udah menyayangi tuh lebih enak ya kalau hidup menyayangi daripada kita ngejelek-jelekin orang di belakang seperti. Berarti panggilan sayangnya sekarang Mami ya? Iya, kalau Mayang manggil aku Mami sih dari dulu sebenarnya. Jadi manggilnya apa?
Mami juga. Mami, kalau Dedi kan memang, makanya aku juga bilang sama Dedi makanya jangan semua cewek, Dedi juga panggil mami, semua cewek mami. Ini cewek-cewek banyak yang pada kegeeran gitu loh. Harus dilihat dulu mana yang emang ya minimal sebagai sahabat baik lah. Kalau yang namanya jodoh kita kan nggak bisa, aku nggak merasa oh gue cantik gue harus dapetin Dedi, nggak juga seperti itu. Dedi harus sama Barbie, nggak juga. Pokoknya kita kan udah dewasa, udah pada punya anak masing-masing, carilah yang terbaik gitu. Jadi kita bebas ya, dalam arti boleh punya hak masing-masing untuk memilih pasangan. Oke.